Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Pratama, NIM 200646409. Saya dari 2020C akan memperagakan teknik dasar softball. Ikut saya. Softball adalah varian dari baseball dengan bola yang digunakan lebih besar dan lapangan lebih kecil. Olahraga ini diciptakan pada tahun 1887 di Chicago sebagai permainan dalam ruangan. Pada awalnya disebut baseball dalam ruangan, bola bubur, taman bermain, softball, bola anak kucing. Karena itu dimainkan oleh perempuan, baseball wanita. Nama softball diberikan kepada permainan ini pada tahun 1926. Permainan softball bermula di Amerika Serikat yang diciptakan di gedung olahraga Farragut Board Club, Chicago, Illinois pada 16 September 1887 secara tidak sengaja oleh George Hancock. Kita akan membahas tentang sejarah singkat tentang permainan softball dunia yang masuk ke Indonesia. Permainan softball merupakan permainan yang diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Amerika Serikat. Dan pertama kali dimainkan oleh Chicago, kota di Illinois. Pada tahun 1996, permainan softball ini sampai ke Indonesia, yang merupakan olahraga kaum wanita. Sedangkan setelah diadakan Asian Games Bangkok, barulah kaum pria memainkan permainan ini. Di Indonesia, permainan softball dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional ke-7 di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, terdapat beberapa alumni Universitas Yale dan Harvard sedang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola antara Amerika dan Yale di Farragut Board. Setelah skor akhir diumumkan, yaitu untuk kemenangan Yale, seorang alumnus Yale dengan antusias melempar sebuah sarung tinju ke pendukung Harvard. Seorang dengan refleks mengambil sebuah tongkat dan memukul ke arah sarung tinju itu. Sebagai pemukul digunakan sebuah sapu. Tim dibagi menjadi dua dan Hancock meneriaki kata-kata play ball. Maka dimulailah permainan itu. Dan diakhiri dengan skor 44-40. Sementara itu, permainan baseball versi dalam ruangan dinamakan indoor baseball. Karena itu, bentuk bola yang digunakan berubah-ubah. Nama softball sebelumnya menyesuaikan material yang digunakan untuk membuat bolanya. Jadilah nama-nama yang digunakan untuk waktu itu: kitten ball, army ball, moose ball, and indoor outdoor, retraction ball, dan playground ball. Di awal tahun abad ke-20, softball dimulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, atau yang disebut dengan National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Reaksi Nasional meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini. Dan tahun 1926, maka softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan nasional pertama dilaksanakan dalam lindungan Association Softball Amateur Amerika. Maka telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada waktu itu adalah J.L. Girl dari Chicago. Dan juara kelas wanita yaitu Grace Norton dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatir, maka biasa disponsori oleh organisasi industri wilayahnya.
pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahunnya. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari baik pria maupun pemuda. Pada tahun 1949, tim Kanada Toronto Tip-Tops Tyler memenangi kejuaraan nasional internasional dilakukan secara berkala oleh Association Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Diadakan pada tahun 1966 di bawah sponsor Federasi Softball Internasional. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita tahun 1965. Untuk memegang bola softball yaitu dengan cara 3 jari. Memegang bola dengan 3 jari yang memiliki tangan kecil dan jari-jari pendek. Cara ini menempatkan 3 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada bagian atas, dan jari kelingking dan ibu jari pada bagian bawah. Bisa dilihat pada video berikut ini. Glove softball sama dengan sarung tangan pada baseball. Dalam permainan softball, sarung tangan ini harus dipakai setiap pemainnya. Berguna untuk memudahkan menangkap bola sebab dengan bentuk yang besar, bola tidak gampang lepas. Fungsi lainnya, melindungi tangan agar tidak mengalami kesakitan saat menangkap bola. Berikut adalah cara menangkap bola. Nah, sekarang ke atas. Bola flying. Ini di depan dada. Sebelah kanan. Kembali ke chest, ke dada. Sebelah kiri. Nah, setelah itu ke bawah untuk mengambil bola ground. Untuk pengaplikasikannya akan diterangkan pada video selanjutnya. Berikut adalah pengaplikasian dari pengambilan bola bawah. Tangan yang dibungkus oleh glove bertugas sebagai menangkap bola dan tangan kanan sebagai penutup golf supaya bola tidak liar kemana-mana. Untuk bola yang datangnya berada di dada, seseorang harus siap menangkap dengan glove dengan cara tangan diputar dengan posisi jari ibu di bagian bawah untuk menangkap bola softball.
Berikut adalah video pengaplikasian lempar, tangkap, atas, kanan, kiri, bawah. Bisa dilihat, setiap lemparan harus mengenai tujuan apa yang harus kita lempar. Kita mempunyai target sasaran teman kita. Akan tetapi tidak boleh keras-keras, karena bolanya terbuat dari karet yang sangat utuh dan padat. Apabila mengenai makhluk hidup, bisa saja terluka. Apabila rasa sudah mahir dalam lempar dan tangkap, berilah jarak antara kalian dengan teman Anda. Berilah jarak antara 10 sampai 15 meter. Apabila sudah mahir, lemparlah dengan sekuat tenaga dan jauh. Apabila melempar, harus tahu juga teknik yang harus dikuasai. Dan begitu juga dalam menangkap, harus juga menguasai teknik menangkap atas, kanan, kiri, bawah, tengah, agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah lemparan underhand, yang mana lemparan tanpa mengawali awalan. Akan tetapi punya saya ini agak sedikit mempunyai kesalahan, yaitu dengan melakukan awalan terlebih dahulu.
Untuk kali ini saya memperagakan upper hand, yang mana saya melempar bola dengan posisi bola mengarah ke atas atau dilempar ke atas terlebih dahulu, seperti contoh demikian. Berikut saya akan menjelaskan cara memegang bat. Yang pertama, memegang atas. Tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 7,5 cm 10 cm dari bonggol. Kemudian tengah yaitu 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol. Nah, untuk yang terakhir, pegangan bawah, tongkat dipegang dekat bonggol. Dengan posisi ini dapat mendapatkan pukulan yang tepat, yaitu dengan cara buka kaki selebar bahu. Setelah itu taruh bat di telinga dan rilekskan siku-siku Anda. Setelah itu putarkan bat dengan cara memutar pinggul saja.